Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 untuk bank syariah ya. Jadi 4 bank syariah yaitu BRIS, Bank Syariah Indonesia, BTPS, PNBS, dan bank ya BANK atau Bank Net Indonesia Syariah ya. Jadi saya mulai dulu dengan BRIS ya, Bank Syariah Indonesia weekly-nya. Ini sudah saya sebut dalam beberapa minggu sebelumnya ya. Analisa saham mingguan dia memang cenderung sideways ya, di area Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan 38,2% ya. Jadi sekitar 2200 sampai dengan kurang lebih 38,2%-nya di sekitar area 3000-an lah kurang lebih ya. 2900 sampai dengan 3000. Jadi dia saat ini memang sideways ya untuk BRIS ya. Yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Ya pasang aja stop lossnya di 2190 seperti itu ya. Kalau turun di bawahnya 2190 saran saya sih jual dulu, karena kenapa? Ini adalah sideways area ya, supportnya ya. Kalau dia turun lagi ada kemungkinan dia turun sampai Fibonacci retracement 78,6% ya, kurang lebih sih sekitar area 1750 sampai dengan 1800 ya. Minim dia akan menguji ini juga ya, swing low-nya 2010. Tapi saran saya sih kalau sudah turun bayar 2190 tuh jual dulu semuanya. Jadi jangan tunggu sampai 2010 ya. Ya kalau turun di bawahnya 2190 ya jual dulu semuanya dulu ya. Karena ada kemungkinan dia turun sampai dengan 1750 sampai dengan 1800 ya. Kemungkinannya di sana. Kemudian bagi yang belum punya BRIS ya, kalau mau buy sekarang buy on weakness sih boleh-boleh saja ya, nggak ada yang larang ya. Asalkan kalau turun banyak 2190 boleh, lebih baik jual dulu ya. Kemudian kalau yang ingin konfirmasi Pak Sunar, saya mau buy high sell higher, kira-kira gimana gitu ya. Ini saya kasih range-nya ya, atau angka-angkanya ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Jadi saran saya sih belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 2320 buy ya. Kemudian berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, 2400 buy. Kemudian kalau berhasil breakout ke atasnya ini adalah 2510 ya. Kalau berhasil naik ke atas 2510 barusan tambah lagi ya, average up. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini Pak Sunar, di atasnya Fibonacci retracement 50% ya. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 2620 boleh tambah lagi. Maka target price-nya kurang lebih sekitar di sini ya, 2760, dan target price berikutnya sekitar 2003 Fibonacci retracement 38,2% ya, sekitar 2910. Kalau dia berhasil naik lagi kurang lebih target price-nya ya ini, dua area ini ya, kurang lebih sekitar 3070 ya. Ini swing high-nya sama ya kebetulan ya, 9 Februari dan di 26 Februari swing high-nya sama ya, 3070. Jadi belinya bertahap aja. Mau buy on weakness sekarang boleh, tapi dengan catatan kalau turun di bawahnya 2190 jual dulu. Atau belinya bertahap aja, naik ke atas 2320 beli, kemudian naik lagi ke atas 2400 tambah lagi buy up atau average up, naik lagi ke atas 2510 tambah lagi buy up atau average up, naik lagi ke atas 2620 boleh, tambah lagi boleh. Target price-nya kurang lebih 2760. Target price bukan berarti jual ya, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 2760 boleh, tambah lagi boleh. Target price berikutnya kurang lebih 2910 dan 3070. Ya mudah-mudahan dikasih 3070 ya untuk BRIS ya. Gitu. Kecenderungan sih ini sideways karena wait and see ya. Wait and see-nya dia tunggu laporan keuangan ya. Mungkin laporan keuangan semester 1 ya. Kinerjanya bagaimana. Perlu saya ingatkan ya, memang di sini penggabungan dari beberapa bank syariah besar ya, BUMN ya, digabungkan jadi satu, jadi dia termasuk salah satu bank syariah terbesar ya, dulu terbesar di dunia ya. Tetapi besar belum tentu kinerjanya bagus ya, itu aja yang saya bilang ya, bukan berarti jelek, enggak ya. Besar asetnya belum tentu kinerjanya bagus ke depannya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat buy and hold ya, sebenarnya kalau menggunakan acuan monthly sih kurang akurat ya, karena sebelumnya kan belum digabungkan ya asetnya ya. Jadi sekarang kan sudah digabungkan besar ya. Cuma ini sekitar ya kurang lebih mengenal aja ya.
dia bandingkan 2018 dan 2019 ya, sebelum dia digabungkan, dia kurang lebih 50-50 lah ya, 50-50 kenaikannya ya. Jadi kalau turun dia 5,5% koreksinya, kalau naik dia bisa 11,9% sampai dengan kalau mengulang lagi 2020 ya bisa 58,4% ya. Ya lumayan ya kalau bisa dapat ya. Tapi kecenderungan sih bulan Mei ini masih cenderungan sideways ya, wait and see hasil hasil laporan keuangan tengah semester ya. Gitu. Walaupun naik mungkin laporan keuangan Juninya bagus ya, satu semesternya bagus, kemungkinan naiknya sih Juli atau Agustus ya kalau dia naik ya, atau bahkan Oktober ya, seperti itu ya, kurang lebih gambarannya ke depannya seperti itu. Jadi ini adalah tabel profitable untuk buy. Contohnya kalau April ini ya minus 2,1%, jadi kalau buy-nya 1 April penutupan, jualnya di 30 April penutupan, maka loss-nya 2,1%. Jadi seperti itu. Ini yang minus 32,47 B itu bilion miliar ya. Jadi asing net sell 32 miliar, seperti itu bacanya ya. Ini saya tambahkan bukan analisa teknikal, bukan. Ini istilahnya seperti statistik ya. Jadi dia bukan analisa teknikal, bukan. Jadi kurang lebih untuk tambahan aja prediksinya bulan Mei seperti apa gitu ya, kurang lebih ya. Kemudian berikutnya BTPS, saya bahas dari weekly-nya dulu. Weekly-nya dia higher low dan higher high, tapi sayangnya dia close-nya dia, sebentar saya lihat di sini, close-nya dia lower close ya dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya. Jadi yang sudah punya, kalau kita lihat di sini ini testing untuk yang sudah punya, kalau turun lagi di bawahnya ini ya 3210 dan di bawahnya 3110 lebih baik jual dulu, itu bagi yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy weakness sih boleh saja di sekitar sini ya. Ini yang gambaran saya kasihkan sebelumnya untuk Fibonacci retracement-nya ya. Jadi kalau mau buy weakness sih boleh saja, tapi kalau dia turun di bawah 3000 ini ya 3200 saya, kalau turun di bawah 3200 saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Yang buy weakness boleh aja, buy langsung ya boleh aja ya. Kalau turun di bawah 3200 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia menguji lagi level 2950-an ya. Jadi bisa turun di bawah 3000. Kemudian yang mau buy high sell high ya Pak Sunar, bagaimana? Kalau mau buy ya, menurut saya sih ini Fibonacci retracement 38,6% ya, kurang lebih di swing high-nya di sini ya. Nah ini high-nya di 3390. Jadi karena buy high sell higher, saran saya sih naik ke atas 3390 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya 3540 buy, tutup BTPS. Kalau berhasil naik lagi ke atasnya, kita lihat di sini sebentar, kurang lebih acuan Fibonacci retracement 50% ya. Naik lagi ke atas 3670 buy. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atasnya 3670, ke atasnya ini ya, kurang lebih bisa buy. Atasnya 3790 boleh buy lagi. Target price-nya ya kurang lebih sekitar minimal ya, mudah-mudahan dikasih ya 3910 lah kurang lebih ya. Begitu. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 3390 buy, naik lagi ke atas 3540 buy, naik lagi ke atas 3670 buy, naik lagi ke atas 3790 buy, yaitu buy-nya bertahap aja. Kemudian kalau berhasil breakout ke atas 3910 boleh tambah lagi, boleh. Seperti itu. Memang kecenderungan dia masih lesu ya. Kita lihat di sini dia rebound, kemudian koreksi sideways, kemudian kecenderung turun, rebound lagi, sideways cenderung turun ya. Ini rebound lagi ya, kemungkinan dalam minggu ini sih 1-2 minggu ini dia sideways lagi. Sidewaysnya mungkin antara area ini ya 3200 sampai dengan 3500 ya, kemungkinan di sekitar sana. Itu yang mau trading sideways-nya juga boleh-boleh aja untuk BTPS ya. Kemudian untuk statistiknya di bulan Mei ya, wah ini seger banget ya. Ini untuk nggak sampai 5 tahun ya, karena ini sampai 4 tahun ya, istilahnya 3 Mei terakhir ya. Selama 3 tahun sebelumnya dia kenaikannya rata-rata di bulan Mei positif ya. Jadi kalau di rata-rata 16,9%. Ada kemungkinan rebound untuk BTPS, ada ya. Kalau dari statistiknya lumayan ya. Minim 6,8%, maksimum 29,7%.
2% gitu ya. Apalagi dia sudah terkoreksi ya istilahnya ya. Dia bulan Oktober November naik tinggi ya, kemudian Desember dia koreksi, kemudian Januari koreksi, dia Februari rebound, Maret April dia koreksi, Mei kemungkinan rebound ya, mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat di sini lumayan seger ya di sini ya. Mei, Juni, Juli dia hijau semua ya, lumayan ya. Jangan lupa dicatat ya, seperti itu ya. Untuk BTPS ya. Tapi ya itu tetap fokus ke chartnya ya, weekly-nya ya, dan daily-nya seperti itu. Ini yang perlu dicatat, angka yang di samping kanan ini ya, yang mau buy ya, trading buy ya. Kemudian PMBS weekly-nya kita lihat di sini higher low, higher high, higher close ya, naiknya tinggi ya. Kalau ini saya teruskan lagi ke garis tengah-tengahnya ini ya, uptrendnya ya. Sebentar. Lebih kalau saya ini kalau saya teruskan terus ini ya, ini saya acukan untuk buy on weakness-nya ya, kurang lebih di depannya. Kalau yang mau buy, nah yang sudah punya dulu ya, yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di low-nya hari Jumat 30 April ya. Kalau dia turun di bawahnya 148, saran saya sih jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia testing ini ya. Ini ada swing high-nya 141. Kalau dia turun bawahnya 141 ya dia resiko kembali lagi kurang lebih ke area 110 sampai 120-an ya. Nah, seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness, yang belum punya buy on weakness ya, saran saya sih kurang lebih sekitar area sini ya, 124 lah kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun koreksi, kalau berhasil rebound ke atas 124 ya, 125 atau 126, 127 barusan mulai buy ya. Jadi bukan berarti turun ke 124 langsung hajar buy, enggak ya. Kita lihat kalau dia sudah berhasil mantul rebound istilahnya ya, kurang lebih seperti itu, atau maksimum ya di area sekitar sini ya. Ini gambarannya kurang lebih 110 sampai dengan 115 lah. Kalau dia koreksi ya kemungkinan di sini ya. Jadi kalau nggak di 124-an kurang lebih ya, atau di 110 sampai dengan 115 itu yang buy on weakness. Sebelumnya saran saya juga buy on weakness kan, ini kena ya di sini ya, lumayan naik ya sampai di sini. Ketika dia rebound, yang rajin menonton ya analisa mingguan dan harian ya, dan tentu saja mencatat dan buy ya. Kalau cuma nonton buy, tapi kalau cuma nonton mencatat tapi nggak buy ya cuma ya, takut-takutan ya, nggak perlu takut ya. Karena analisa saya ini yang sudah saya berikan sudah lumayan jelas ya, buy-nya di mana, kalau gagal trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana gitu ya. Jadi yang penting ya santai aja ya, jangan terlalu ambisi banget gitu ya. Karena anehnya di dunia ini ya, kalau Anda terlalu berambisi, Anda ada kemungkinan besar gagal. Kalau Anda santai aja, asal sabar, fokus dan disiplin, ada kemungkinan dia ya berhasil ya. Saya doakan asal semuanya yang nonton channel saya bisa berhasil semua dan sukses. Yang penting sehat selalu ya. Kemudian kalau yang ingin buy high sell higher bagaimana Pak Sunar? Ya kita lihat di sini, ini high-nya di sini, buy-nya kalau sudah berhasil naik ke atas 168 ya. Ini Fibonacci extension 161,8% di 168. Jadi kalau naik ke atas 168 boleh buy. Kemudian kita lihat di sini jauh di sini ya. Ini saya hapus saja. Kalau berhasil naik ke atas 168, di sini ada semacam high-nya yang di sini testing area kurang lebih di area 175 ya. Itu yang harus dia tembus ya, 175 ya. Kemudian berikutnya di sini saya tarik dulu garis-garisnya ya. Jadi kurang lebih kalau kita lihat mingguannya seperti ini ya. Kalau dia berhasil yang buy high sell higher ya, naik ke atas 168 buy, targetnya terdekat 175. Target terdekat bukan berarti buy, enggak ya. Istilahnya checkpoint lah. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 175, boleh tambah lagi buy up atau average up. Target berikutnya kurang lebih di 196. Kalau naik lagi bisa tambah lagi Pak Sunar, bisa kurang lebih di sekitar area 214 ya. Nah kalau bisa naik lagi Pak Sunar, bisa nggak? Ini ada Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi kalau saya tarik 1, 2, 3 itu tarik maaf ini saya tariknya dari mana ya? Saya lihat dulu. Oh saya tariknya dari 1 dan 2 ini aja, Fibonacci extension 2 titik ya. Jadi proyeksinya
istilahnya Fibo projection ya. Jadi kalau proyeksinya kalau 161,8% itu kurang lebih angkanya ketutupan yang kuning nggak jelas, saya perjelas kurang lebih ya sekitar 235 ya sampai 240. Ini sudah saya bahas sih di analisis saham harian dan mingguan ya untuk PNPS ya. Seperti itu. Jadi dua macam ya, tunggu buy on weakness atau buy on breakout ya. Ya seperti itu. Koreksi minimum ya di sekitar area 140 ini ya. 140-an ya. Seperti itu. Tapi kemungkinan sih kalau buy on weakness 124 kemungkinan dikasih ya. Atau sekalian di 110 sampai 115 ya, terserah yang mana ya. Pilih salah satu aja. Kalau tunggu di 124 ya, kalau turun buy 124, 120 ya maksud saya ya. Ya kalau buy-nya kalau dia berhasil mantul ke atas 124 buy, kalau turun buy-nya 120 ya jual dulu. Ada kemungkinan dia testing yang ini ya. 110 sampai dengan 115 itu untuk PNPS. Kemudian untuk buy and hold untuk PNPS di bulan Mei kita lihat 5 tahun terakhir di bulan Mei 4 merah, 2 hijau, 1 kuning ya. Kuning artinya dia open dan close-nya sama ya. Tapi di sini wajar ya, dia pernah di harga 50 ya. Selama berapa bulan ya? 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi selama 1 tahun dia tiba di harga 50 ya. Tapi kemudian dia bangkit ya. Itu untuk PNPS. Jadi yang baik sih sesuai dengan saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi ini hanya gambaran aja statistiknya 5 bulan terakhir seperti apa. Kalau terkoreksi ya minim 0% ya, nggak terkoreksi ya, plusnya sama gitu ya dengan opennya, maksimum sampai 3,2%. Dan kalau naik ya minim 3,5% sampai maksimum 25% ya, kurang lebih seperti itu statistiknya ya. Tapi statistik ini kalau di rata-rata 5 tahun terakhir sih di bulan Mei dia masih positif ya, seperti itu. Tetapi yang di sini menariknya di sini ya, setelah bulan Mei ya, ini kecenderungan lesu ya. Kita lihat di sini merah semua ya untuk PNPS ya. Jadi hati-hati aja yang trading buy, boleh aja ya sesuai dengan trading range yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi asal pasang trading stop dan stop loss saja, nggak perlu terlalu khawatir ya. Kalau mau buy ya seperti saya sebutkan ya, tinggal dicatat aja angka yang di sebelah kanan ini ya, yang saya garis ini ya. Kalau mau buy, baik itu buy on weakness ataupun buy high sell higher gitu ya. Kemudian berikutnya untuk emiten bank ya, BANK ini emiten dia barusan IPO ya. Weekly-nya kurang jelas ya. Sebentar saya lihatkan gambarnya yang di weekly-nya. Ini weekly-nya dia high-nya kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya dia lower high, kemudian lower low, close-nya juga lower close ya untuk BANK ya. Jadi gimana nih Pak Sunar BANK? Ini saya tarik garis Fibonacci retracement-nya di sini ya. Ini memang kenapa kok seperti ini? Ini karena skalanya skala logaritma ya. Kalau saya ganti ke skala aritmatika mungkin lebih jelas ya. Karena dia barusan IPO nggak lama ya. Jadi dia kecenderungan sebenarnya sideways ya. Sideways-nya dia kurang lebih di area sekitar ini ya. Ini resisten kuatnya ya, Fibonacci extension 161,8%-nya ya. Jadi dia sideways areanya kurang lebih di area sekitar 3150 sampai dengan 38. Di sini maksimumnya 3900 ya. Jadi 3150 sampai dengan 3900 itu sideways areanya ya. Jadi sejauh ini minggu ini sampai minggu berikutnya dia kan cenderung testing ini ya 3150 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di kalau dia turun di bawahnya 3000 ini ya, low-nya di sini 3380 dan low-nya yang di sini 28 April 3160. Lebih baik jual dulu. Kalau turun bayar 3160, saran saya sih jual dulu semuanya ya. Karena dia ada kemungkinan turun sampai 2400 lebih ya. Seperti itu ya. Lumayan jauh ya. Hati-hati aja.
Kemudian yang mau buy high sell higher bagaimana Pak Sunar? Kalau buy high sell higher boleh aja, mungkin minimal tunggu kalau dia sebelah naik atas ini ya. Saya gambarkan dulu ya. Kalau buy high sell higher ya. 3670. Jadi kalau naik ke atas 3670 buy. Naik lagi ke atas 3810 tambah lagi. Kalau naik lagi ke atasnya ini 3900 boleh tambah lagi. Targetnya ya kurang lebih sekitar 4000, 4200 sampai dengan 4400 ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Ya mudah-mudahan dikasih 4500 ya. Tapi saran saya sih kalau dikasih 4400 sudah cukup bagus ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3900 ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3670 buy, naik ke atas 3810 buy, naik ke atas 3900 buy. Kalau buy on weakness ya mungkin sekitar area 3100 sampai dengan 3150 ya. Itu yang buy on weakness. Tapi kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya. Ini kalau kita lihat 3090 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 3090, saran saya sih jual dulu ya yang buy on weakness ya. Seperti itu. Karena ada kemungkinan dia turun sampai dengan ini ya 2400 lebih ya. Jadi turunnya lumayan dalam. Lebih baik pasang trailing stop aja ya. Karena ini barusan IPO ya, barusan initial public offering, jadi masih 3 bulan hijau ya. Kalau bulan Mei ini gimana Pak Sunar prediksinya untuk BANK? Kecenderungan sih masih cenderungan wait and see ya kan, sideways, atau ada kemungkinan ya, saya maaf ya yang sudah punya ya, ada kemungkinan dia terkoreksi ya untuk di bulan Mei karena naiknya sudah lumayan tinggi ya sejak dia IPO. Dalam satu bulannya itu Februari naik 1266,9%, kemudian Maretnya naik 39,5%, Aprilnya naik 29,1%. Mei ini juga, Mei Juni ya kemungkinannya wait and see ya atau koreksi ya. Kalaupun naik lagi mungkin sekitar Agustus, September, Oktober. Itu kalau laporan keuangan tengah semesternya keluarnya bagus ya untuk BANK seperti itu. Jadi pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya bagi yang sudah punya ya. Itu aja analisa saham mingguan untuk minggu 3 Mei sampai 7 Mei 2021 untuk emiten BRIS, BTPS, PNBS, dan Bank. Terima kasih.